Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT Timah yang ditangani Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi sorotan. Sementara total tersangka pada kasus ini adalah 16 orang. Pertama, terbaru ada suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan pada Rabu malam 27 Maret 2024 lalu. Kedua, Crazy Rich Pantai Indah Kapuk atau PIK Helena Lim. Halo semuanya, perkenalkan saya Muguna Patrialis Marunduri dengan NIM 172201110 dari kelas 17 7A11. Di video ini saya mau berbagi sedikit tentang artikel yang saya tulis yang berjudul Korupsi 271 triliun ketika kejujuran hanya menjadi cerita. Alasan saya menulis artikel ini sederhana. Saya muak setiap kali baca berita tentang korupsi. Rasanya kayak udah nggak ada habisnya. Pelakunya ganti-ganti, kasusnya beda-beda, tapi ujung-ujungnya selalu sama. Uang rakyat hilang, dan segelintir orang hidup enak di atas penderitaan orang lain. Kadang saya mikir, apakah ini semua cuman akan jadi berita yang datang dan pergi begitu saja? Atau kita memang sudah terbiasa dengan ketidakjujuran sampai akhirnya nggak marah lagi. Dan dari situ saya sadar masalah korupsi di Indonesia bukan cuma soal hukum atau politik, tapi soal hati nurani. Belum lama ini kita semua dikejutkan dengan kabar dugaan korupsi yang nilainya sampai 271 triliun rupiah. Iya, 271 triliun. Angka yang rasanya bahkan susah dibayangkan. Coba bayangin, uang sebanyak itu bisa bangun ribuan sekolah, memperbaiki rumah sakit, bahkan menciptakan jutaan lapangan kerja. Tapi kenyataannya, uang itu justru hilang begitu aja, di balik laporan, tanda tangan, dan janji-janji palsu. Saya sempat berpikir, kok bisa sih seseorang tega berbuat seperti itu ke bangsanya sendiri? Mereka punya jabatan, dipercaya rakyat, tapi malah mengkhianati tanggung jawabnya. Padahal, kepercayaan itu bukan sesuatu yang gampang didapat, dan sekali hilang, susah banget untuk dikembalikan. Menurut KBBI, korupsi adalah penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau golongan. Tapi buat saya, artinya lebih dari itu. Korupsi bukan cuma tentang uang, tapi tentang hilangnya moral dan kejujuran. Kalau dipikir-pikir lagi, korupsi itu sebenarnya nggak cuma terjadi di gedung pemerintahan atau kantor besar. Ia bisa muncul di mana aja, bahkan dalam hal-hal kecil yang sering banget kita anggap sepele. Misalnya, waktu kita nyontek pas ujian, datang telat tapi tetap absen hadir, atau pakai fasilitas umum seenaknya tanpa izin. Kelihatannya kecil, tapi bukankah itu juga bentuk mengambil yang bukan hak kita? Nah, dari situ saya sadar mungkin alasan kenapa korupsi besar bisa terus terjadi adalah karena kita udah terlalu sering memaklumi korupsi kecil, yang kecil dibiarkan lama-lama jadi kebiasaan. Dan akhirnya kita nggak sadar kalau kita juga ikut membentuk budaya itu. Jadi saya belajar bahwa sebelum menuding orang lain, mungkin kita juga perlu bercermin. Karena perubahan besar itu selalu dimulai dari perubahan kecil dari diri sendiri. Yang bikin miris, sekarang berita korupsi sering dijadiin bahan candaan di media sosial. Orang tertawa, bikin meme, terus lanjut scroll kayak gak terjadi apa-apa. Lama-lama rasa marah dan kecewa terhadap ketidakadilan itu hilang. Kita jadi kebal, bahkan pasrah. Padahal kalau dipikir, setiap uang yang dikorupsi itu sebenarnya adalah hak kita. Hak untuk pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang baik, dan masa depan yang lebih cerah. Jadi, saat kita diam, sebenarnya kita ikut kehilangan sesuatu juga. Tapi saya percaya harapan itu masih ada. Masih banyak orang baik di negeri ini.
guru yang tetap mengajar dengan tulus, mahasiswa yang berjuang tanpa curang, dan rakyat kecil yang bekerja keras meski sering dikecewakan sistem. Mereka semua bukti bahwa kejujuran belum benar-benar hilang. Mungkin jumlahnya belum banyak, tapi mereka nyata. Dan dari mereka, saya belajar bahwa menjaga kejujuran itu memang berat, tapi bukan hal yang mustahil. Saya nulis artikel ini bukan buat menghakimi siapa-siapa, tapi buat ngingetin diri saya sendiri juga, bahwa kejujuran itu mahal, tapi nilainya nggak bisa digantikan oleh apapun. Kalau kita semua mulai dari hal kecil, dari berani berkata jujur, menolak kecurangan, dan nggak tutup mata kalau lihat yang salah, saya yakin perlahan budaya jujur itu bisa tumbuh lagi. Korupsi 271 triliun ini memang bikin kita geleng kepala, tapi semoga dari kasus sebesar itu kita bisa belajar satu hal penting, bahwa uang bisa dicuri, tapi integritas cuman bisa hilang kalau kita sendiri yang melepaskannya. Perubahan itu nggak harus besar, cukup mulai dari langkah kecil. Dari langkah pertama itu adalah berani untuk jujur. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pesan sederhana ini bisa jadi pengingat buat kita semua, bahwa masa depan Indonesia nggak ditentukan oleh seberapa kaya pejabatnya, tapi seberapa jujur rakyatnya menjaga amanah. Sekian, terima kasih.